Shalom, selamat pagi adik-adik remaja semuanya. Apa kabar hari ini? Kandes berharap kita semua selalu tetap diberikan kekuatan dan juga kesehatan. Nah, hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama dan kita akan kembali menaikkan pujian kita dan juga kita akan boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dan juga kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Jadi, mari adik-adik semuanya kita mau menaikkan kembali satu pujian, kita mau katakan bahwa Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Walaupun di tengah pandemi COVID ini, Tuhan, kami tetap bisa beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami, berkati ibadah kami, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir, biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu, berkati Tuhan agar kami dapat mengerti pesan yang ingin Kau sampaikan lewat firman pada hari ini, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ke dalam nama-Mu saja Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, dan Kandes minta adik-adik semua sudah mempersiapkan Alkitabnya dan juga buku tulisnya, dan kita kembali akan menaikkan satu pujian. Kita mau katakan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Teman-teman dan kakak-kakak GSM, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu pada kami hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai pembacaan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, sertai kami, beri kami hikmat ya Tuhan dalam pembacaan firman ini ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari adik-adik semuanya kita persiapkan Alkitab kita, dan hari ini kita mau membaca kandungan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 12 ayat yang ke-27 sampai dengan 36. Yohanes 12 ayat yang ke-27 sampai dengan 36. Yohanes 12 ayat 27 sampai dengan 31. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi.
Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Yohanes 12 ayat 32 sampai ayatnya ke-36. Dengan perikop, Yesus memberitakan kematiannya. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi, terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Tema kita pagi hari ini adalah sengsara dunia sama dengan sengsara Yesus. Candice punya satu kisah yang mau Candice bagikan kepada adik-adik semuanya, yaitu tentang seorang remaja laki-laki yang bernama Brian Warner. Dia memiliki sifat yang pemalu, kemudian juga minderan dan juga tidak pede. Bahkan sampai perawakan tubuhnya saja itu sangat kurus dan juga wajahnya tuh sangat berjerawat. Nah, Brian Warner ini merupakan salah satu remaja yang sering sekali tidak mendapat perhatian dari lingkungan gerejanya. Sampai pada suatu waktu dalam gereja tersebut, kaum muda-mudinya itu mengadakan sebuah acara. Nah, Brian ikut dalam acara tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Brian itu sama sekali tidak diajak bicara, tidak diajak ngobrol, tidak pernah disapa. Kemudian juga Brian itu menjadi sosok yang sendirian dan juga akhirnya menjadi terkucilkan di dalam lingkungan tersebut, ya. Dan sampai akhirnya Brian merasa kecewa, Brian menjadi sakit hati, ya, karena lingkungan sekitarnya itu sangat-sangat tidak pernah memperhatikan dia. Dan dia membuat sebuah keputusan, dia akhirnya mundur atau dia keluar dari gereja tersebut. Nah, bertahun-tahun lamanya si remaja yang penuh dengan sakit hati terhadap gerejanya ini ternyata menjadi sosok yang sangat populer pada saat ini, ya. Brian Warner mengubah namanya. Nama Brian akhirnya dia ubah menjadi Marilyn. Marilyn itu adalah seorang nama perempuan, ya. Tapi nama perempuan ini dia dulu pernah membunuh, ya. Kemudian Warner dia ubah namanya menjadi Manson, yang artinya adalah pembunuh bertopeng, ya. Ternyata setelah dia lama sekali memendam akan rasa bencinya tersebut, ya kan, akhirnya dia bisa menjadi seorang yang sangat populer. Tetapi kepopulerannya tersebut ternyata membuat Brian Warner yang setelahnya berubah nama menjadi Marilyn Manson merupakan seorang muda, ya, atau pemuda yang dia menjuluki dirinya adalah maha bintang antikris. Jadi Marilyn Manson membuat sebuah grup, ya, dan dia juga membuat lagu-lagu, dan ternyata lagu-lagunya tersebut itu kebanyakan adalah lagu-lagu yang menghujat Tuhan, ya, atau yang tidak baik, ya, lagu-lagunya itu tidak baik karyanya, ya. Tapi lagu-lagu tersebut tuh banyak disukai oleh anak-anak muda lainnya di seluruh dunia. Bahkan dia punya jutaan fans di seluruh dunia, ya. Dan sampai pada akhirnya dari setiap performan dia, dari setiap lagu-lagunya Marilyn Manson, ya,
ternyata memiliki dampak yang tidak baik atau memiliki dampak yang buruk bagi generasi selanjutnya. Karena apa? Karena pernah sewaktu-waktu salah seorang penggemarnya, ya, karena sering sekali mendengarkan akan lagu-lagunya Marilyn Manson, dia akhirnya membunuh rekan atau teman di dalam sekolahnya, membunuh 2 orang temannya di dalam sekolahnya. Dan kita bisa lihat adik-adik semuanya ya, seorang Brian Warner yang dulu sangat tidak mendapatkan perhatian, sekarang bisa menjadi sosok atau seorang yang bisa dikenal banyak orang. Tapi ternyata pada saat dia bisa dikenal sama orang itu, dia memiliki hati yang terluka, dia memiliki kecewaan, dia penuh dengan rasa sakit hati yang dia tumpahkan melalui lagu-lagunya. Dan bahkan karena dia kecewa terhadap gerejanya, dia menjadi seorang yang pengikut antikris, ya. Dia tidak lagi percaya terhadap yang namanya adanya Tuhan. Melalui kisah ini seharusnya menjadi perenungan bagi kita semua, ya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus memiliki kasih dan juga rasa peduli terhadap sesama kita. Jangan sampai ada Marilyn Manson berikutnya, ya, yang misalkan ada rekan kita atau teman kita yang keluar dari gereja kita, tapi ternyata keluarnya karena memiliki rasa sakit hati terhadap kita karena tidak pernah diperhatikan, tidak pernah disapa, ya. Jangan sampai ada seperti itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap harus punya rasa peduli terhadap satu dengan yang lainnya. Nah, saat ini bukan hanya Brian Warner saja yang memiliki penderitaan, ya, yang dia rasakan, tapi sampai saat ini pun saya, adik-adik semuanya, bahkan kita semua, ya, pasti memiliki penderitaan atau sengsara yang berbeda-beda, ya, atau kesulitan yang berbeda-beda, ya. Seperti contohnya adalah saat ini dunia, ya, bukan hanya di Indonesia saja, bahkan sudah dunia, kita bisa merasakan bahwa saat ini kita sedang dilanda bencana melalui wabah sakit penyakit COVID-19 ini, ya. Jadi kita semua amat sangat berduka, kita semua amat sangat kehilangan, ya, dan ini menjadi masalah kita satu dengan yang lainnya. Kemudian mungkin juga kita punya masalah keluarga sendiri, kemudian kita juga punya masalah kedukaan, ataupun juga kita punya masalah finansial. Nah, dari setiap masalah atau penderitaan yang kita alami ini, pasti tentunya jarang sekali sebenarnya kita bersyukur, ya, kepada Tuhan. Tapi lebih seringnya adalah pada saat penderitaan itu datang menghampiri kita, kita biasanya sering sekali mengeluh, ya, mengeluh, meratapi setiap penderitaan kita. Bahkan pada saat kita bercerita dengan orang, mungkin juga kita ceritanya adalah mengeluh, gitu ya, bukan bersyukur, bukan membantu, bukan tidak membantu satu dengan yang lainnya, gitu ya. Tapi adik-adik harus melihat bahwa ternyata Allah itu sangat peduli terhadap setiap penderitaan atau pergumulan yang kita alami, ya. Jadi Allah itu tidak pernah tinggal diam terhadap setiap penderitaan kita. Bahkan kita sebagai umatnya itu harus bisa saling membantu satu dengan yang lainnya dalam setiap penderitaan. Dalam arti kalau kita punya kesusahan, ya, mungkin orang lain akan bisa membantu kita, baik itu misalkan dengan hanya bercerita, atau misalkan kita boleh saling menolong, ya, satu dengan yang lainnya, gitu, sehingga beban kita atau masalah kita yang tadinya kita rasa berat, kita panggul sendiri, tapi kita boleh saling sharing, ya, sehingga beban kita boleh menjadi berkurang, ya. Dan itulah sebabnya bahwa karena Allah tidak tinggal diam dalam setiap permasalahan atau penderitaan kita, maka puncak solidaritasnya Allah yaitu melalui Tuhan Yesus yang pada akhirnya adalah menderita, ya. Tuhan Yesus menderita, disalibkan, kemudian beliau wafat, kemudian juga dia bangkit, ya, dia dibangkitkan, gitu. Dan itu semua adalah bukti dari suatu tindakan Allah, ya, yang nyata melalui Tuhan Yesus, ya, supaya apa? Supaya menjadi dasar bagi kita, umat Allah, ya, anak-anaknya, untuk bisa bertindak seperti Tuhan Yesus, yaitu melibatkan diri dalam setiap penderitaan sesamanya. Nah, melalui pelajaran hari ini, remaja diyakinkan bahwa
penderitaan Yesus itu adalah wujud kepedulian terhadap penderitaan dunia, dan mari kita mau sama-sama juga peduli terhadap penderitaan dunia yang sedang kita alami ya. Nah, seperti firman yang boleh kita baca pada pagi hari ini ya, dari Yohanes 12 ayat yang ke-27 sampai dengan 36, kita melihat bahwa Injil Yohanes di sini menerangkan bahwa Tuhan Yesus itu memiliki pergumulan ya, pergumulan karena dia merasakan kegentaran menghadapi penderitaan salib yang sudah di depan mata yang harus dia jalani ya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah sedikit pun menghindar ya, tidak akan menghindar dari penderitaan tersebut ya. Karena apa? Karena Yesus tahu benar bahwa hanya itulah satu-satunya cara untuk melepaskan manusia dari penderitaan dosanya ya, sehingga Tuhan Yesuslah yang menanggung setiap dosa-dosa kita di atas kayu salib tersebut. Dan dalam pergumulannya tersebut juga Yesus juga menyatakan di ayat yang ke-28 ya, Bapa muliakanlah namamu. Di situ bukan hanya sekedar penyerahan diri saja ya terhadap Allah, yaitu Yesus bukan hanya sekedar menyerahkan diri terhadap Allah, tapi disitulah menggambarkan bagaimana Kristus mempersembahkan penderitaannya ya bagi kemuliaan Allah. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu akan membuat penguasa di dunia ini itu akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia itu siapa? Penguasa dunia itu adalah kerajaan maut yang ingin membawa kita kembali untuk masuk ke dalam dosa atau ke dalam perbudakan dosa, ya kan? Tetapi melalui kematian dan juga kebangkitan Kristus, maka kerajaan maut itu sudah dikalahkan. Maka Yesus sudah menjadi Mesias yang diurapi untuk menjadi juru selamat setiap kita manusia, ya. Dan pada saat itu di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa orang-orang yang mendengarkannya pada waktu itu mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias ya, karena mereka berpikir bahwa bagaimana mungkin gitu ya seorang Mesias itu harus menderita, harus mengalami penghinaan dan juga bahkan mengalami kematian, ya kan? Karena menurut mereka yang namanya Mesias itu seharusnya tidak mati, tetapi seorang Mesias itu seharusnya adalah hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus tahu jika ia tidak menderita, maka manusia pasti masuk ke dalam penderitaan yang kekal karena dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada orang-orang yang mendengarkannya di sekitarnya pada waktu itu ya. Dia mengatakan bahwa tinggal hanya sedikit waktu lagi yang bisa mereka lakukan dan harusnya dipergunakan secara sebaik-baiknya ya, dengan percaya kepada Sang Terang ya, supaya kegelapan itu tidak lagi menguasai mereka. Kita akan baca di ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Dan kita harusnya bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah rela menderita ya untuk peduli terhadap kita ya, untuk menyelamatkan kita dari setiap dosa-dosa kita, membawa kita kepada jalan yang benar, membawa kita bukan ke dalam maut gitu ya, tapi membawa kita kepada kemenangan yang kekal ya. Dan seperti saat ini di zaman sekarang ini kita tahu bahwa kita hidup di dalam era globalisasi dengan segala hal yang serba instan, segala hal yang serba cepat ya. Orang tidak mau repot, orang tidak mau susah ya. Berbeda seperti Tuhan Yesus pada waktu itu dia amat sangat rela menderita bagi manusia ya. Bahkan untuk zaman sekarang kita ikut menderita bagi orang lain aja itu tuh kadang-kadang dianggap sebelah mata gitu ya. Kadang-kadang dianggap
nggak keren gitu ya kan. Bahkan untuk saat ini kita biasanya lebih cenderung kepada menonjolkan diri kita ya, kita maunya eksis gitu ya. Mungkin ada sebagian hal atau sebagian perbuatan yang eksis itu bisa berdampak positif tapi juga bisa berdampak negatif. Positif adalah kalau seandainya adik-adik semuanya ya bersama dengan teman-teman satu gereja ya melakukan pelayanan atau melakukan bantuan kepada seperti sekarang saat ini yang memberikan makanan, bantuan makanan, atau misalkan juga memberikan obat-obatan gitu ya, melakukan hal di luar sana dengan baik, kemudian diperlihatkan kepada semua orang melalui sosial media ya, dan itu bisa menunjukkan suatu eksistensi yang positif gitu. Tapi kalau misalkan adik-adik melakukannya itu karena ingin supaya dapat pengakuan ya, pengakuan dari orang-orang banyak, supaya orang-orang banyak itu menganggap bahwa wah dia hebat ya karena udah bantu kesana kesini ya, padahal sekarang sedang lagi kesusahan gitu ya. Nah, tapi dia mau bantu segala macam. Kalau hanya pemikirannya tujuannya untuk itu adalah suatu hal yang negatif atau tidak baik ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus menderita itu bukan untuk eksis atau bukan untuk butuh pengakuan ya, tapi melainkan Tuhan Yesus menderita itu demi melepaskan kita manusia dari penderitaan yang kekal ya. Saking sayangnya Tuhan Yesus terhadap kita semua ya. Dan tantangan hidup di zaman era modern sekarang ini adalah kecenderungan kita untuk individualis ya, karena banyak gadget ya, banyak sosial media ya, kita tahu hal-hal yang di luar sana melalui teknologi yang semakin maju gitu, maka kadangkala membuat kita memiliki rasa kurang peduli terhadap sesama kita ya. Kita lebih cenderung kepada diri kita sendiri terlebih dahulu yang difikirkan tanpa melihat orang lain gitu ya. Seharusnya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan ikut merasakan penderitaan yang orang lain rasakan ya. Setidaknya adalah kita mencoba untuk membantu mereka, setidaknya kita mencoba untuk lebih memberikan keringanan terhadap beban yang mereka miliki, meskipun kita juga sebenarnya memiliki masalah atau beban tersendiri juga gitu ya. Tapi dengan kita sama-sama saling peduli, saling care gitu ya, saling mengasihi satu dengan yang lainnya gitu ya, maka itu juga yang seharusnya kita mau contoh dari Tuhan gitu ya, dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja sudah rela menderita bagi kita semua gitu ya, melalui penderitaannya, melalui kepeduliannya Tuhan Yesus terhadap kita semua, supaya kita nggak masuk ke dalam penderitaan yang kekal tersebut gitu ya. Nah, seharusnya pada saat kita sudah menjadi anak-anaknya, kita harus melihat teladannya dari Tuhan Yesus tersebut gitu ya. Jadi lakukanlah yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita. Jangan menjadi orang yang individualis, jangan menjadi orang yang hanya menunjukkan eksistensi karena pengakuan diri gitu ya. Dan tetapi lakukanlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja ya. Lakukan semuanya itu karena kita memiliki kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita mau kembalikan itu kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan gitu ya. Jadi mari adik-adik semuanya, kita mau sama-sama belajar bagaimana kita mau juga peduli terhadap penderitaan sesama kita gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu peduli terhadap kita ya. Dia sudah rela mati demi manusia. Nah, demikian adik-adik firman yang boleh kami sampaikan hari ini. Biarlah kita tetap terus menjadi remaja, menjadi kaum muda-mudi yang lebih lagi memiliki jiwa sosial yang tinggi ya, dan harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Kita tahu dan yakin bahwa Tuhan Yesus
selalu bersama-sama dengan kita, dan semuanya itu kita kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman kita pada pagi hari ini, dan kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita mau naikkan satu pujian terlebih dahulu. Kita mau katakan, karena salibmu. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa, dan kita mau kembali berdoa bagi bangsa dan negara ini, dan juga berdoa bagi orang-orang di sekitar lingkungan kita dan juga gereja kita maupun juga keluarga kita. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami bisa melihat bagaimana pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan kami, bagaimana Engkau sudah menderita bagi kami, supaya kami tidak lagi masuk ke dalam penderitaan yang kekal, tapi kami semua boleh melihat akan terang tersebut, sehingga kegelapan itu tidak lagi menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan. Ampuni Tuhan untuk apabila kami sering sekali melakukan kesalahan yang berulang kali kami lakukan. Kami mohon ampun ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami mau masuk ke dalam doa syafaat kami. Kami mau terus memohon kepada Engkau ya Bapa, berdoa bagi bangsa dan juga negara ini, bahkan juga seluruh dunia. Kami masih melihat bahwa wabah COVID-19 ini masih melalui atau dilalui di wilayah kami, di sekitar kami, bahkan juga di seluruh dunia. Bahkan juga masih ada orang-orang yang masih terkena sakit penyakit ini ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya sekali lagi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang akan terus menyembuhkan satu persatu dari setiap sakit penyakit ini. Tuhan Yesus akan menjaga, melindungi setiap para dokter, para perawat, para medis yang boleh
mengambil bagian terdepannya Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang terkena sakit ini ya Bapa. Kami juga terus memohon kepada Engkau biar kasih Tuhan juga terus memberikan yang terbaik bagi mereka keluarga yang ditinggalkan karena sakit COVID-19 ini. Tuhan akan memberikan terus penghiburan yang sejati bagi mereka. Dan kami juga terus memohon kepada Engkau biarlah Tuhan Yesus lalui untuk setiap sakit penyakit ini ya Bapa, mengasihi untuk setiap orang-orang yang mungkin kehilangan akan pekerjaan mereka, mengasihi setiap orang-orang yang membutuhkan makanan, dan sekali lagi Tuhan Yesus akan memberikan berkat kepada mereka melalui para donatur, melalui gereja-gereja, bahkan kami sendiri juga ya Bapa, supaya kami bisa menolong, kami punya rasa peduli terhadap sesama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan kami berdoa juga bagi gereja kami GKI Petra. Tuhan Yesus melindungi, menutup bungkus gereja kami dari kuasa-kuasa kegelapan, dari sakit penyakit, dan juga Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala sidang kami dan juga para majelis serta seluruh jemaat yang ada di GKI Pondok Pucung ya Bapa. Biar kami semua terus diberikan kekuatan kesehatan yang berlimpah hanya daripada Engkau saja. Berkati lingkungan di sekitar kami ya Bapa, berkati keluarga kami juga yang jauh maupun yang dekat dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus terus boleh memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Dan pada pagi hari ini kami kembali mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, sekolah adik-adik semuanya terus diberikan pemikiran yang baik dan juga boleh mengikuti setiap pelajaran dengan baik meskipun mereka masih bersekolah dari rumah ya Bapa. Biarlah sekali lagi hikmat Tuhan boleh terus melimpah terhadap adik-adik ini dan juga tentunya di masa kenaikan kelas ini ya Bapa, atau di tahun ajaran baru ini mereka terus boleh diberikan sukacita, mereka terus diberikan kekuatan dan juga kepintaran hanya daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami yang kami mau sampaikan kepada Engkau ya Bapa, dan sekali lagi Tuhan Yesus akan menyempurnakan doa kami seperti doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tapi Kandes minta kita tetap akan melakukan untuk online ya, pertemuan online atau sharing online pada jam 5 sore ya. Jangan lupa adik-adik semuanya, setelah adik-adik boleh beribadah ya pada pagi hari ini, nanti jam 5 sore kita akan bertemu kembali ya melalui aplikasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu ya nanti di WhatsApp jam 5 sore. Selamat hari Minggu. Jangan lupa nanti kita ketemu lagi jam 5 sore di WA ya.